Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, pada hari ini kita akan belajar mengenai limit fungsi trigonometri. Waktu di kelas 11 kalian sudah mempelajari tentang limit fungsi aljabar. Sekarang kita ingin tahu apakah cara menentukan limit fungsi aljabar itu bisa juga kita gunakan untuk menghitung nilai limit fungsi trigonometri. Di mana untuk menentukan limit fungsi aljabar ada dua cara. Yang pertama, bisa kita mensubstitusi langsung nilai X-nya. Yang kedua, apabila kita substitusi hasilnya 0 per 0, bisa kita jabarkan. Contoh, satu limit dari 2X untuk X mendekati 1, itu kita jawabnya adalah 2 kali 1. Kita substitusi nilai X-nya 1 ke sini ya, jadi 2 kali 1 hasilnya 2. Dan apabila contohnya seperti ini, limit dari X kuadrat min X per X min 1 untuk X mendekati 1, ternyata kalau kita pakai cara 1, hasilnya jadi 1 kuadrat min 1, kemudian penyebutnya 1 min 1. Jadi terjadilah 0 per 0, maka kita harus memfaktorkan terlebih dahulu. Untuk yang pembilangnya kita faktorkan X kuadrat min X, faktornya X kali X min 1, penyebutnya tidak usah kita faktorkan lagi, jadi hasilnya bisa 1. Nah, apakah kedua cara ini kita bisa pakai untuk menghitung nilai limit fungsi trigonometri? Ya, kita lihat untuk menghitung nilai limit fungsi trigonometri, kita akan menghitung limit fungsi dari sin X untuk X mendekati 30. Perhatikan tabel berikut. Untuk menghitung nilai limit fungsi dari sin X untuk X mendekati 30 derajat, kita lihat tabel. Perhatikan tabel. Di sini ada X dari kiri. Ini kita ambil angka dari kiri sampai ke kanan, semakin lama semakin mendekati 30 derajat. Nah, di sini kita ambil dari kirinya 29,6 derajat. Isinya di sini ternyata sin 29,6 derajat itu hasilnya 0,494. Itu kita dapat dari tabel. Untuk sin 29,7 derajat hasilnya 0,495 dan seterusnya. Sehingga di sini bisa kita tarik kesimpulan, ternyata nilai dari sin X-nya semakin ke kanan, semakin sudutnya mendekati 30 derajat, ternyata hasilnya semakin mendekati 0,5. Nah, dalam hal ini nilai X mendekati 30 derajat dari kiri, maka fungsi fx-nya, fungsi fx sama dengan sin X mendekati, hasilnya mendekati 0,5. Bisa kita tulis seperti ini. Nih, limit sin X untuk X kita bacanya nih 30 derajatnya dari kiri ya, hasilnya setengah, disebut limit kiri. Bentuk yang seperti ini kita sebut limit kiri. Sekarang dari kanan kita ambilnya. Dari 30,4 derajat, kita misalkan 30,4 derajat, kalian misalkan berapa saja boleh. Yang penting semakin ke kiri semakin mendekati 30 derajat. Nah, kita lihat untuk sin 30,4 derajat di tabelnya segini, hasilnya 0,506. Seterusnya semakin ke kiri, ternyata semakin X-nya mendekati 30 derajat, hasilnya semakin mendekati 0,5. Dalam hal ini karena kita dari kanan tadi, kita tulis boleh limit dari sin X untuk X mendekati 30, di sini kita kasih tanda plus. Hasilnya tadi sama dengan setengah. Kalau tadi kiri kita dikasih di sini tandanya min ya. Nah, sekarang kalau ini plus, artinya ini adalah limit kanan. Setelah kita lihat hasil dari limit kiri dengan limit kanan, ternyata sama-sama mendekati 0,5. Maka dapat kita simpulkan limit dari sin X apabila X mendekati 30 derajat hasilnya setengah. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai limit dari cos 3X apabila X-nya mendekati 20 derajat. Dengan cara pertama tadi, kita ambil X-nya dari kiri, semakin ke kanan semakin mendekati 20 derajat. Demikian juga yang kanan kita ambil semakin ke kiri semakin mendekati 20 derajat. Kita ambil yang pertama 19,6 derajat. Kita masukkan cos 3 kali 19,6 derajat. Itu kita lihat hasilnya di tabel berapa? 0,518. Dan seterusnya
ternyata dari kiri ke kanan, ternyata nilai cos 3x-nya semakin mendekati 0,5 dari kiri ke kanan. Sekarang kita lihat dari yang kanan. Cos 3 kali 20,4 derajat, ya kalau kita lihat di tabel ternyata hasilnya 0,482. Semakin ke kiri, apabila x-nya semakin mendekati 20 derajat, ternyata hasilnya semakin mendekati 0,5. Jadi baik dari kiri dan dari kanan hasilnya mendekati 0,5, berarti limit kiri sama dengan limit kanan, hasilnya setengah. Maka dikatakan bahwa limit dari cos 3x untuk x mendekati 20 derajat itu hasilnya setengah. Nah, dari pengamatan dua contoh soal ini bisa kita simpulkan bahwa apabila limit kiri sama dengan limit kanan, ya, hasilnya L, maka didapat limit dari fx untuk x mendekati A, kita tentukan hasilnya adalah L. Dan kita juga bisa membuat kesimpulan yang lain. Nomor 1, tadi limit sin x untuk x mendekati 30 derajat, tadi kan jawabannya adalah setengah, ya. Jawabnya setengah. Ternyata bisa kita dapat juga dengan cara mengganti x menjadi 30 derajat. Jadi sin 30 derajat hasilnya setengah. Untuk contoh yang kedua, limit dari cos 3x untuk x mendekati 20 derajat itu bisa kita tulis. Nah, ini tidak boleh lagi ditulis ya. Kenapa? Karena x-nya sudah kita gantikan. Jadi cos 3 kali 20 derajat sama dengan cos 60 derajat sama dengan setengah. Berarti cara kita menentukan limit fungsi aljabar yaitu dengan cara mensubstitusi langsung x-nya, bisa juga kita gunakan untuk limit fungsi trigonometri. Contoh soal. Tentukan nilai limit berikut. Nomor 1. Kalian bisa jawab dengan cara tadi yang sudah kita buat kesimpulan. Misalnya nomor 1, Ibu kasih contoh jawaban soal nomor 1, limit dari tangan X untuk X mendekati 45 derajat. Berarti kalian untuk menjawab soal seperti ini tidak perlu lagi membuat tabel seperti yang pertama tadi. Nah, tabel itu kita pakai apabila kita belum mendapatkan kesimpulan. Karena kita sudah mempunyai kesimpulan bahwa limit dari fx untuk x mendekati A itu kalau limit kiri sama dengan kanan L, berarti kita bisa mensubstitusi sama dengan ini, hasilnya sama dengan tangan x-nya ganti 45 derajat. Jadi sama dengan tangan 45 berapa? Sudut istimewa, berarti kalian pasti tahu hasilnya 1. Untuk yang berikutnya silakan kalian kerjakan, nanti dikumpul. Apabila ada di antara yang tadi dijelaskan kalian kurang paham, boleh kalian tanyakan di Google Classroom atau di WA atau di Telegram. Silakan kalian boleh tanyakan ke Ibu lewat tadi yang sudah Ibu sebutkan. Ya, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.